Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang kasus ex Kapolres yang terlibat dengan narkoba. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Dan kita bahas terkait ex Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang jadi tersangka narkoba bersama staf ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Stadi, dan analis kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Bambang Rukminto. Selamat malam Pak Arianto, Pak Bambang. Selamat Selamat malam, malam, Pak Mas Radit. Adi. Selamat Selamat malam, malam. Pak Yanto. Ya, Pak Bambang, kalau melihat kasus ex Kapolres Bima Kota ini, Anda yakin ini berhenti pada nama Didik saja di kasus ini? Harusnya tidak berhenti ya. Tapi kalau kita melihat kasus-kasus yang terjadi selama ini, ya, ini tidak berkembang sampai kepada pelaku utamanya, yakni bandar dari narkoba itu sendiri. Seperti itu. Makanya harusnya harus segera dikejar, bandar narkoba itu harus segera dikejar. Selain juga proses pidana maupun sidang komite kode etik profesi Polri itu juga harus digelar gitu. Karena kasus-kasus seperti ini kan semakin menjadi presiden buruk bagi organisasi kepolisian gitu. Kita kalau flashback beberapa tahun yang lalu ada Irjen Teddy Minahasa, kemudian ada kasus yang nyabu bareng dengan anggotanya, kemudian juga Ada ex Kapolres Bukit Tinggi ya, BP Dodi juga terlibat. benar, artinya kan kasus-kasus seperti ini kan sudah seringkali terjadi. Nyaris sanksi-sanksi yang diberikan kepada personil itu tidak memberikan efek jera bagi personil yang lainnya. Maka kasus-kasus seperti ini terjadi. Jadi bahaya banget ya ini, yang harusnya menegakkan hukum, melawan kejahatan, mengayomi masyarakat gitu ya. Jadi mengamankan tugasnya, tapi malah sebaliknya dia malah ikutan jadi penjahatnya gitu ya. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Jadi kalau misalnya penegak hukumnya itu tidak mampu menegakkan hukumnya atau menjalankan kewajibannya, maka masyarakat yang melihat kasus seperti ini itu bisa berkurang kepercayaan terhadap kepolisian jadinya. Jadi kok ini anggotanya sendiri tapi malah jadi penjahat gitu. Nah, itu kan jadi pertanyaan buat masyarakat. Bagaimana pendidikannya, bagaimana seleksinya dan sebagainya gitu. Jadi apakah polisi itu layak nggak untuk mengayomi atau menjalankan kewajibannya gitu. Kalau misalnya mereka nggak mampu, lalu kita harus meminta ke siapa gitu yang menegakkan keadilan di masyarakat ya. Ada evaluasi secara menyeluruh menyampang reformasi Polri ini digulirkan saat ini baik oleh Presiden maupun oleh Kapolri sendiri. Kalau tidak hal ini hanya masalah waktu saja, hanya masalah apes atau tidak apes saja gitu. Dan karena kalau kita melihat kasus ini terbongkar dari pengakuan kasat narkoba, merasa ditekan dan yang lain-lainnya, ini juga harus dibentuk semacam whistleblower system ya bagi internal untuk mengadu dan untuk melindungi mereka. Karena relasi kuasa antara atasan dan bawahan ini sangat kuat. Kalau ini bisa terjadi, dimungkinkan itu dibentuk mekanisme whistleblower terkait dengan pelanggaran-pelanggaran di internal, ini akan menjadi langkah terobosan yang progresif terkait dengan reformasi Polri. Kalau Polri kemarin menyampaikan bahwa yang diperlukan adalah reformasi kultural, ini harus dijadikan momentum terbenar. Gitu ya. Jadi kayak kalau dari internal tuh agak sulit juga. Jadi mungkin kalau misalnya atasannya yang terlibat gitu ya, bawahannya kalau mau ngelaporin juga bakal sulit. Jadi kayak ada benturan kepentingan di sana. Nah, itu harus dilindungi. Jadi yang misalnya dari bawahan ini kalau mau ngelaporkan gitu. Jadi habis sebutnya kayak whistleblower itu juga harus mendapatkan hak perlindungan dari pelapor gitu ya. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu ya orang jadi takut untuk melaporkan misalnya atasan sendiri atau mungkin temannya sendiri gitu, karena dia akan apa ya, ditekan juga gitu, diintimidasi oleh apa ya, timnya gitu. Itu yang berbahaya. Jadi kejahatannya terus apa ya, terjadi dalam kawasan itu aja gitu ya. Itu yang jadi sangat berbahaya karena ini bagian yang penting misalnya dari kepolisian, itu polisian udah penting. Terus membuat kejahatan lagi. Nah, kejahatannya itu jadi sudah terungkap oleh anggota lainnya gara-gara ya mereka ngekip, mereka nggak cerita, mereka tidak melaporkan, dan akhirnya ya kayak gini kejahatannya jadi ada di dalam badan penegakan hukum gitu ya, yang menegakkan keadilan. Nah, itu yang harus diawasi gitu. Kalau misalnya ada pelapor itu bagaimana caranya sehingga mereka itu bisa juga dilindungi dan tidak ada benturan kepentingan di sana gitu ya. Pak Bambang meyakini tidak berhenti di AKBP Didik saja. Ini sepertinya sistemik karena ya sebelumnya kita tahu ada Teddy Minahasa, sebelumnya ada ex Kapolres Bukit Tinggi yang juga memiliki kasus serupa, yakni bekerjasama dengan bandar narkoba. Ya. Lalu dengan fenomena seperti ini, apa yang bisa Anda berikan masukan kepada Kapolri nanti untuk mencegah kasus serupa terjadi? Ya, ini merupakan tamparan besar ya. Polri kan sudah dituntut seluruh reformasi. Kemarin itu kita sudah sumpah serapah, ikrar malam-malam untuk bisa polisi yang baik, dipimpin oleh Kapolri ya. Tapi yang di lapangan itu masih nggak kapok-kapok gitu ya. Dan saya yakin itu yang Kapolres ini yang ketemu aja. Masih banyak lagi oknum-oknum yang lain yang masih bermain masih dengan banyak yang narkoba. lainnya. Saya yakin, karena saya dulu pernah di narkoba ya. Narkoba itu memang begitu ya, sangat iming-imingnya sangat besar sekali. Godaannya sangat tinggi ya, Pak Arianto ya? Sangat tinggi sekali, dan transaksinya tuh uangnya kan miliaran kan gitu ya.
Itu makanya itu sekarang job di narkoba itu jadi rebutan itu oleh polisi Oke. itu. Nah, makanya itu saya nyarankan ya ini mestinya ya ini sudah jelas sudah kita wanti-wanti saja mereka mesti tidak kapok kan gitu kan. Nah, Jadi kayak ini pinter banget ya si bandar narkoba ini, kayak dia karena apa ya, memanfaatkan polisi tadi itu menjadi mata-mata si bandar narkobanya. Misalnya kayak misalnya ada operasi, mungkin si mata-mata narkobanya ini gitu ya itu bisa melaporkan ke bandar narkobanya. Jadi mereka tuh akan sulit untuk ditangkap gitu karena ya punya informan di dalam kepolisian. Nah, ini yang sangat berbahaya. Jadi kepolisian itu akan sangat sulit untuk membongkar kasus narkoba di kemudian hari. Karena ketika mau membongkar narkobanya ya mereka bakal cepat lari gitu, akan cepat menghindar ya gara-gara ya informasi telah bocor dan diketahui oleh bandar narkoba tersebut. Jadi kemungkinan yang bakal ketangkep itu adalah bawahan-bawahannya, para pengedarnya saja gitu, bukan bandar ataupun bosnya. Karena bosnya sudah bekerja sama dengan kepolisian gitu ya. Jadi ada oknum kepolisian yang menjadi mata-mata di sana. Itu yang sangat berbahaya. Jadi apa untuk membongkar sampai akarnya itu akan sangat sulit sekali ya bagi kepolisian di kasus narkoba seperti ini. nomor satu, orang-orang yang terlibat kayak gitu tuh nggak usah proses lama-lama, langsung pecat dari itu juga, diumumkan di depan publik, Ya. dilepas batuknya, dan kemudian pidananya dikejar, kemudian disita semua, dan kemudian jaringannya juga diungkap itu yang nyokok itu. Itu mudah itu Pak, yang kalau nangkap jaringan yang nyokok itu. Namanya narkoba itu ya, itu bisa berlangsung apabila diizinkan oleh polisi atau aparat. Itu sudah dalil. Jadi sekarang ini ya, kalau kemarin kan kita ada reformasi itu, karena ada yang saran kalau bisa polisi itu dibubarkan semua, ganti polisi yang baru ya. Nah, kalau saya nyarankan khusus untuk narkoba ini ya, Kapolri menerapkan penerapan pengawasan yang khusus untuk Direktorat Narkoba dan juga Reserse. Oke. Karena polisi itu yang paling besar sekali terjadi penyimpangan dan bikin malu polisi itu ya di Reserse dan di narkoba khususnya. Makanya pengawasan khusus itu harus ekstra. Jangan sama dengan polisi-polisi yang lain. Harus keras dan kemudian transparan dan itu tadi Pak Whistleblower tadi. Ya. Karena Jadi kayak pengawasannya diperketat sama kalau bisa hukumannya itu diperberat karena ya tadi kan dia punya tanggung jawab nih sebagai kepolisian ya untuk mengayomi masyarakat. Tapi kalau misalnya mereka tidak menjalankan kewajiban ya maka hukuman tadi itu menjadi lebih berat lagi karena tadi ada punya tanggung jawab tersebut. Ya, jadi kalau tanggung jawabnya udah nggak dijalankan malah sebaliknya itu akan sangat berbahaya gitu. Makanya harus dihukum secara berat atau berbeda dengan orang sipil gitu. Misalnya kayak tentara gitu melakukan pelanggaran. Nah, itu juga hukumannya pasti berbeda dengan warga sipil. Sama harusnya dengan kepolisian ini. Dan hukumannya itu harus lebih diberatkan ya karena tanggung jawab tersebut. Dia khusus itu. Oke, Itu. karena godaannya sangat tinggi seperti yang diutarakan oleh Pak Arianto tadi, ya pengawasannya juga harus lebih dipelototi lagi, harus benar-benar dipelototi ya kinerja-kinerja Kapolres yang bekerja sama dengan kasus-kasus narkoba ini. Sistem pengawasannya khusus untuk pelaku, untuk polisi dan narkoba itu spesial, jangan pengawasan biasa-biasa. Ngomong-ngomong pengawasan khusus ini, Pak Bambang, Anda yakin tingkatan di atas Polres dalam hal ini Polda NTB sama sekali tidak mencium gelagat-gelagat negatif dari seorang Kapolres, mantan Kapolres Bima ini? Ya, faktanya pengungkapan kasus Marlaungi ini juga dari Polda. Artinya Polda sebenarnya sudah paham ada kejanggalan-kejanggalan di level Polres seperti itu. Hanya saja kan ini kadang-kadang terkait dengan adanya hierarki ya. Kapolres itu kan level perwira menengah gitu. Sementara Kabid Propam di Polda atau di jajarannya ini nyaris hampir sama seperti itu. Makanya seperti yang disampaikan Pak Arianto tadi, kontrol dan pengawasan ini tidak melulu dari mereka, tapi lebih harus ada semacam lembaga yang bisa benar-benar melakukan kontrol dan pengawasan ya. Saya sih mengharapkan kontrol pengawasan itu dari eksternal sekaligus di lembaga perlindungan bagi mereka yang mau mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota atau dilakukan oleh atasannya seperti itu. Jadi kalau misalnya dari internalnya saja itu biasanya ada benturan kepentingan tadi, misalnya kayak bosnya sama bawahannya itu kan ada benturan kepentingan gitu. Kalau misalnya berbeda pendapat mungkin nanti yang salah satu misalnya anak buahnya itu bisa disingkirkan atau dipinggirkan atau dipecat, dicopot jabatan dan sebagainya gitu. Kalau misalnya mereka nggak mau ikutan kejahatan yang dilakukan oleh atasan tersebut. Jadi harus ada kayak badan pengawasan dari luar untuk mengawasi gitu yang terpisah gitu kan, yang bisa mengawasi gerak-gerik dari kepolisian gitu. Soalnya kalau dari internalnya itu tidak cukup gitu karena ya tadi benturan kepentingan tersebut yang menghalangi proses investigasi gitu. Jadi kayak kita ngecek diri kita sendiri gitu, ternyata nggak ada masalah, tapi karena bilang nggak ada masalah itu ternyata bukan pernyataan yang tepat. Jadi ada kebohongan di sana yang ditutup-tutupi gitu. Jadi karena kalau misalnya dibongkar ya nanti citra polisi jadi jelek. Nah, jadi fungsi dari badan yang di luar tadi yang terpisah dari polisi itu supaya lebih objektif dalam mengamati atau mengungkap kasus gitu. Jadi nggak ada benturan kepentingan di sana sehingga orang tuh lebih mudah untuk membongkar kasus di internal atau di kepolisian lah gitu ya.
terjadi selama ini, Waside, Bitpropam, ini kadang-kadang tidak menjangkau sedetail itu gitu loh. Dan mereka yang ingin menjadi whistleblower ini juga ragu-ragu ketika mereka menyampaikan ke Bitpropam misalnya, menyampaikan ke Irwasum, ini jangan-jangan Irwasum atau pengawas di atas ini, Bitpropam, di Propam atau personil-personilnya juga merupakan bagian dari kelompok pelanggar ini. Juga kalau seperti itu jadi bumerang bagi mereka yang melaporkan seperti itu. Makanya senyampang reformasi ini penguatan kontrol dan pengawasan eksternal itu sangat penting. Ya, salah satunya membentuk lembaga perlindungan whistleblower bagi mereka yang akan melaporkan ini. Oke. Tuh ya. Jadi kayak yang mau ngelaporin juga bingung mau ngelaporin ke siapa, karena kan misalnya dari atasannya kena nih, gitu. Lalu siapa yang bersih gitu kan, kita nggak kayak di film-film gitu ya, kayak di cerita-cerita yang di TV-TV gitu kan, kadang penjahatnya itu kan kelihatan jahat, tapi kalau di dunia nyata itu orang baik sama orang jahat itu mungkin bisa memiliki penampilan yang sama. Nah inilah yang membuat orang jadi ragu apakah saya harus ngelaporin ke orang ini ataukah orang ini juga ikutan terlibat. Nanti kalau misalnya dia cerita ya makanya nanti dia yang akan disingkirkan gitu ya dari posisi kepolisiannya gitu. Jadi dia terancam juga ini ya, karena gara-gara yang nggak tahu harus lapor ke siapa. Nah makanya harus dibentuk tadi badan di luar dari kepolisian supaya orang-orang yang ingin melapor itu bisa melapor lebih bebas gitu ya, misalnya KPK gitu kan yang ngurusin masalah korupsi. Nah itu kan mereka bisa lapor ke sana gitu kalau misalnya ada kasus kejanggalan dari keuangan misalnya gitu. Jadi itu lebih mudah gitu dibandingkan dengan internal sendiri, karena kita nggak tahu mana yang orang jahat mana orang yang baik. Jangan-jangan kita cerita ke orang yang baik ternyata dia punya niatan jahat gitu ya. Jadi itu yang harus ya diwaspadai gitu ya kalau misalnya secara internalnya. Tapi kalau badannya terpisah itu akan lebih mudah gitu ya, karena ya tadi nggak punya benturan kepentingan di dalam tugasnya. Kasus di Bima ini kepercayaan publik kembali ternodai. Sebelumnya ada Teddy Minahasa, ada mantan Kapolres Bukit Tinggi. Saya ingin tanyakan bagaimana Polri memastikan pengganti Kapolres yang baru nanti, ex Kapolres Bima ini, itu juga tidak terlibat jaringan narkoba dan mulus-mulus saja begitu dari perbuatan-perbuatan negatif. Sekarang ya penunjukan Kapolres itu kan sudah sejak berapa tahun yang lalu, kira-kira 10 tahun yang lalu itu sudah melalui asesmen, Pak. Sudah. Makanya kemarin Pak Kapolri itu kan mengatakan itu ketika di asesmen itu Kapolsek sama Kapolresnya itu kurang memenuhi syarat, dan itu malah dia diprotes karena dia menghina oleh para itu. Tapi memang kenyataannya kayak gitu loh. Jadi apa itu memang banyak sekali yang kurang qualified ya. Tapi itu yang kebanyakan itu ya sebenarnya. Kurang qualifiednya itu sendiri pada mentalitas saja, Pak. Kalau mengenai profesionalitas, polisi sama ukurannya. Cuman polisi itu ukurannya kan pada mentalitas. Makin pintar polisi, kalau mentalnya sampai kebobrok, wah makin berbahaya itu, Pak. Jadi dia paling pintar untuk manipulasi pasal-pasal itu, dan dia makanya itu. Ini jadi baik. Ya. Jadi kita bukan kekurangan orang pintar, tapi orang yang berkarakter, orang yang memiliki mental yang kuat untuk melawan kejahatan. Kalau misalnya dia pintar tapi mentalnya buruk, jadi orang jahat. Orang jahatnya malah lebih berbahaya daripada orang jahat yang bodoh. Jadi orang jahat yang pintar itu bisa memanipulasi sistemnya gitu, dibandingkan dengan orang jahat yang bodoh yang biasanya gampang ketangkep gitu ya. Jadi biasanya yang orang pintar jadi penjahat itu jadi bos-bos besar gitu, jadi kepolisian, terus jadi mata-mata bandar gitu kan. Itu yang berbahaya. Jadi kita nggak kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang pintar yang berkarakter, yang memiliki kejujuran dan integritas yang tinggi, yang kuat terhadap godaan dari kejahatan gitu ya. Itu yang kita butuhkan. Jadi penunjukan itu nomor satu adalah mentalitas. Mentalitas itu harus menjadi ukuran. Ya, okay. Saya ingin menanggapi jangan sampai polisi disusulkan suruh dibubarkan, dipecat semua. Jangan sampai. Kita masih butuh polisi. Harus ada spesifik. Yang nomor satu yang dipecat itu adalah yang di narkoba itu. Yang model kayak gini ini harusnya langsung dipecat semua, ganti yang baik-baik. Itu barangkali itu agak masuk akal itu, Pak. Kalau polisi semua dipecati nggak bisa itu, karena nggak semua polisi ada di narkoba yang bisa berbuat curang, itu nggak bisa banyak yang baik gitu. Nah, sedangkan ini yang di tempat narkoba ini kurang ajar sekali, udah dikasih tahu gitu dia nggak mikir institusinya, dia masih keluarganya juga ikut-ikut, itu kan keterlaluan. Orang kayak gitu tuh nggak pantas sudah di polisi lagi gitu. Saya kira itu aja yang harus ini yang harus jadi kayak operasinya itu gimana caranya untuk memisahkan mana yang masih bagus dengan masih polisi yang buruk gitu ya. Jadi kalau yang polisi buruk itu benar dibuang, karena itu kayak kanker. Kalau misalnya kanker itu nggak segera disingkirkan, dia akan menyebar ke bagian lainnya. Makanya itu harus segera disingkirkan tuh orang-orang yang buruk yang bekerja di posisi yang penting kayak di kepolisian seperti ini gitu ya. Jadi pisahkan tuh mana yang udah busuk, mana yang menjadi kanker, itu akhirnya bisa dipisahkan dengan sel-sel yang sehat gitu, dengan bagian tubuh yang sehat, supaya ya kita bisa bekerja lebih efektif lagi gitu ya. Bayangin kalau misalnya sistem imun kalian yang harusnya menangani musuh-musuh, menangani yang jahat tadi, tapi malah bekerja sebaliknya ya, kita bukannya sembuh malah makin sakit
gitu ya. Jadi itu yang harus diatasi juga, harus dirombak gitu. Bagaimana caranya si kepolisian ini bisa bersih dari kejahatan terhadap penegakan hukum terhadap ex Kapolres Bima ini juga harus benar-benar dilihat publik, sehingga publik juga trustnya tidak akan terus memudar untuk Polri. Nah, ini juga sekaligus jadi momentum screening lagi untuk Kapolres yang berada di daerah lainnya. Saya ke Pak Bambang, tapi kalau saya ingin bertanya seperti ini, kalau berulangnya kasus ini berulang lagi, Anda masih yakin pemberantasan narkoba atau perang terhadap narkoba masih bisa dilakukan di tanah air di Indonesia? Saya akan tanyakan hal itu nanti setelah jeda pada Pak Bambang sesaat lagi. Sampai Indonesia Malam, tetap bersama kami. Ya, peristiwa terlibatnya mantan Kapolres Bima ini menjadi momentum untuk bersih-bersih ya, sekaligus juga momentum untuk screening lagi para Kapolres yang ada di daerah untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik, alih-alih bekerja sama dengan para penjahat, apalagi bandar narkoba begitu ya. Nah, saya tadi ke Pak Bambang sempat menanyakan tapi ya, dengan peristiwa-peristiwa yang kembali terulang begitu, apakah Anda yakin perang terhadap narkoba di Indonesia ini masih bisa diyakini bisa berjalan dengan baik, Pak Bambang? Ya, optimisme itu tetap harus dijaga ya. Bagaimanapun juga, kejahatan narkoba adalah musuh bersama, musuh bangsa gitu. Maka optimisme itu harus tetap dijaga, dan nyampang itu kepolisian itu harus membangun sistem yang lebih baik gitu. Karena kalau risikonya akan seperti ini terulang-terus. Ya, silakan bisa minum dulu Pak Bambang, mungkin ada masalah dengan tenggorokan, bisa minum dulu. Saya ke Pak Arianto dulu untuk nanti kembali ke Pak Bambang. Pak Arianto, sebelum saya ke Pak Bambang lagi, ini kan ya tadi sebenarnya sama saja pertanyaannya. Jika ini kembali terulang begitu, apa yang bisa diyakinkan Polri kepada publik bahwa perang terhadap narkoba di Indonesia ini masih bisa dilakukan sebenarnya? Ya, polisi sekarang menjadi garda terdepan itu melawan narkoba itu ya. Nah, ini memang tanggungan berat. Saya tadi nanyakan pada Humas, apa komitmen Pak Kapolri? Pak Kapolri komitmen tidak zero toleransi pada anggotanya yang melanggar itu. Itu komitmennya. Tapi kalau saya menyarankan ya, sudah saatnya sekarang ini ada spesial untuk pengawasan polisi-polisi di tempat-tempat yang sangat rawan untuk disogok oleh pelaku di lapangan itu. Ini nomor satu adalah narkoba, Pak. Narkoba itu daya gebraknya itu Pak untuk meruntuhkan aparat. Bukan hanya polisi doang, Pak. Hakimnya juga, lapasnya juga, jaksanya juga, advokatnya. Saya tadi katakan sistemik ya, Pak. Dia bisa, jadi narkoba itu Pak ya, dia bisa berjalan. Apabila dia ditutup mata oleh pengawas yang ada. Itu kemarin yang di Sumba itu kan disogok kan, supaya dia tidak ganggu kan. Itu kan judulnya kan kayak gitu. Itulah pola daripada bandar-bandar narkoba itu. Bahkan dia di dalam itu pun dia bisa mengendalikan. Ini yang harus dipikirkan ya. Terus ada spesial khusus untuk pengawasan polisi-polisi yang ada di narkoba, bagaimana terapi supaya nggak terulang-ulang seperti itu. Baik, Pak Arianto, terakhir singkat tadi Pak Bambang bisa melanjutkan pandangannya, silakan. Ya, kerja kawan-kawan di narkoba itu juga berat gitu loh. Makanya memang perlu perhatian khusus ya. Reward and punishment ini sangat kuat. Oke. Ini sangat kuat. Oke. Ini tidak hanya menyasar di lapisan bawah, tapi juga menyasar kepada struktural seperti kasus Teddy Minahasa. Ya, saya garis bawahi reward and punishment ini harus imbang ya. Kalau saat ini tidak berharap terhadap polisi, lalu kepada siapa lagi masyarakat berharap untuk pemberantasan narkoba yang menjadi musuh terbesar bangsa? Terima kasih Pak Arianto Sutadi, lalu juga Pak Bambang Rukminto telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam hari. Jadi mungkin yang bisa kita pelajari berita tentang tadi ya, ex Kapolres yang terlibat dengan kasus narkoba. Nah, jadi gimana kita mau percaya sama kepolisian, dari kepolisian sendiri itu ya bekerja sama narkobanya. Jadi kan kita jadi sulit untuk menangkap gitu atau mengungkap kasus yang berhubungan dengan narkobanya. Jadi mungkin yang ketangkap itu mungkin bawah-bawahannya gitu, tapi atasannya, bandarnya gitu ya, bos-bos besarnya itu akan sangat sulit karena punya mata-mata di dalam kepolisiannya gitu ya. Jadi akan sulit sekali gitu ya kalau misalnya tidak diberantas sampai ke akarnya. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumbernya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih ya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insyaallah.